Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali diberi kesempatan untuk menyapa saudara-saudara Bapak Ibu semua melalui channel Family Corner ini. Kita berdoa supaya melalui channel ini akan banyak keluarga-keluarga yang makin diberkati Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Akan banyak keluarga-keluarga yang diberkati, dilawat, dan dipulihkan oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Eva Jermiati, akrab sekali disapa dengan panggilan Bu Eva Jamal. Saya melayani di Gereja Bethel Tabernakel di wilayah Sidoarjo. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya rasa cukup perkenalan saya. Sebelum kita sharing tentang firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Rahmat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati kami semua yang bergabung dalam channel ini. Namun sebelumnya Bapa, secara khusus kami berdoa, mungkin di antara saudara-saudara kami yang saat ini melihat tayangan ini, mereka yang masih punya pergumulan dan belum terselesaikan. Kami mohon ya Bapa, karuniakan iman dan percaya buat mereka semua, bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati mereka. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Terima kasih Bapak, dan kami mulaikan sharing kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah tema dalam renungan hari ini, peran hikmat dalam mengatasi masalah keuangan keluarga. Saya teringat pada salah satu stasiun televisi di tahun 1990-an kalau tidak salah. Itu sebuah tayangan serial pendek ya, tentang keluarga cemara, judulnya itu tentang keluarga cemara. Saya terkesan dengan lagunya yang sampai saat ini masih terngiang di telinga saya. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Iya, keluarga. Satu-satunya lembaga yang langsung dibentuk oleh Allah sendiri adalah keluarga. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata awal adalah kunci, Bapak Ibu. Allah memberkati mereka. Ini adalah konsep ilahi, prinsip ilahi yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah menurunkan blessing-nya, menurunkan berkat-Nya untuk keluarga yang dibentuk Tuhan. Dari awal pembentukan keluarga, Allah melepaskan berkat. Allah menghendaki setiap keluarga-keluarga itu hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita ilahi, hidup dalam kelimpahan. Allah ingin keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita punya kerinduan yang sama. Keluarga-keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang sakinah. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, keluarga yang penuh dengan shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menciptakan keluarga yang demikian tidak semudah untuk membalikkan tangan, Bapak Ibu. Ada proses yang harus kita ikuti. Dari dua pribadi yang masing-masing punya kultur yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya kebiasaan, punya kesukaan yang berbeda, harus disatukan. Tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Belum itu juga, berjalannya waktu, proses keluarga itu ada lagi. Permasalahan dengan suami, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan ipar, permasalahan dengan mertua. Banyak, Bapak Ibu. Karena terlalu kompleks itu, mungkin kalau kita dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita perlu yang namanya hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan untuk mengatasi semuanya. Pertanyaannya, apa sih hikmat itu? Dalam Ibrani, hikmat itu diterjemahkan hokmah, yang memiliki arti bijaksana atau bertindak bijaksana. Dalam bahasa Yunani, sophia, yang artinya cara seseorang menyelesaikan dengan benar, baik, dan tepat. Amsal 8 ayat yang ke-12. Saya ingin menunjukkan tentang hikmat. Amsal 8 ayat yang ke-12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara, Amsal 8 ayat yang ke-12 memberikan referensi jelas bahwa hikmat itu adalah paket komplit. Hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Artinya, ketika kita memperoleh hikmat, maka kita juga akan menerima kecerdasan. Dan ketika kita menerima hikmat, kita juga akan mendapat pengetahuan. Bukan itu saja, Bapak Ibu. Ketika kita menerima hikmat, kita juga menerima kebijaksanaan. Itu dahsyatnya hikmat. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Alkitab mencatat cara kita memperoleh hikmat itu di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7.
Amsal 1 ayat yang ke-7. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini kunci Bapak Ibu untuk memperoleh hikmat. Di mana kita peroleh hikmat? Hikmat itu bergema di mana-mana. Hikmat itu menuntun setiap langkah kita. Kalau kita tidak meminta, maka kita tidak akan mendapat. Amsal 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di tembok-tembok, di depan pintu gerbang. Hikmat memperdengarkan suaranya. Kalau kita tidak mau meminta, ya lewat Bapak Ibu. Nah, itu pengertian tentang hikmat. Dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam keluarga, kita perlu hikmat. Nah, mari kita kembali pada tema sharing hari ini. Peran hikmat dalam mengatasi keuangan keluarga. Saya ingin memberikan contoh. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7, tapi satu persatu nanti kita akan bahas. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 lebih dulu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1. Judulnya ini, kalau saudara bisa membuka di dalam Alkitab, adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Tokoh utama di dalam cerita ini tidak disebutkan siapa namanya, berasal dari mana dia. Hanya disebutkan bahwa dia seorang janda dari salah seorang dari istri para nabi. Referensi yang diberikan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang pertama tadi. Tetapi sambil berseru, sampai pada kata itu, sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Perhatikan di sini kata-kata, takut akan Tuhan. Artinya, suami dari ibu ini yang adalah abdi Allah, dia orang yang penuh dengan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin karena suaminya ini takut akan Tuhan, maka dengan sendirinya dia akan membimbing istri dan anak-anaknya, membawa keluarganya untuk melakukan hal yang sama, yaitu hidup takut akan Tuhan. Syarat mutlak ketika kita menerima hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, sepeninggal dari suaminya, Bapak Ibu, ternyata ibu janda ini menghadapi sesuatu yang pelik di dalam ayat selanjutnya. Tetapi sekarang penagih hutang datang. Ada punya masalah. Masalahnya adalah hutang. Dan ayat yang kedua, sekarang penagih hutang datang. Bapak Ibu, solusinya di dalam ayat yang kedua. Dia datang kepada orang yang tepat. Hikmat itu menuntun kita pada saat kita mengalami masalah. Kita mencari orang-orang yang tepat. Dia datang kepada Nabi Elisa.
orang yang diurapi. Dia menjadikan Elisa itu sebagai suaminya yang menjadi mentor di masa-masa sulitnya, di masa ketertekanannya, di masa dia terjepit oleh masalah. Dia jadikan Elisa itu sebagai pembimbing rohaninya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Mungkin bahasanya yang sekarang itu, apa yang bisa saya bantu, Ibu? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Saya sederhanakan. Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Elisa sebagai konselor, dia pasang telinga, dia dengarkan keluh kesah dari ibu janda ini. Dia memberitahukan pergumulannya kepada Elisa. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, kata janda ini. Dia tidak punya apa-apa. Dia berkata jujur, apa adanya, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Barulah di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa kepada janda yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Nabi Elisa memberikan jalan keluar, memberikan nasihat untuk dia dapat pergi, meminta bejana-bejana kosong. Bejana itu wadah, Bapak Ibu, berbicara masalah kapasitas. Tuhan itu mau memberkati setiap kita. Tuhan itu mau memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Tetapi ketika kita tidak prepare, ketika kita tidak menyiapkan wadahnya, bagaimana kita bisa menerima? Itu kira-kira gambarannya. Elia berkata, pergi, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Artinya sebanyak-banyaknya yang kau mampu. Sebanyak-banyaknya yang kau bisa. Semaksimal mungkin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya berkata, bejana itu adalah kapasitas. Tuhan ini. Kita semua menggunakan kapasitas kita dengan maksimal. Cari di luar. Di tetangga-tetanggamu. Artinya, setelah engkau memperbesar kapasitasmu, bangun jejaring. Dengan sebanyak-banyak orang. Bangun jejaring. Agar kau bisa terkoneksi dengan orang di luar sana. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kemudian, masuklah. Tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Berikutnya Bapak Ibu, diperlukan tindakan iman untuk kita melangkah. Karena sesungguhnya iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan ibu janda ini melakukan apa yang menjadi bagiannya? Dia keluar dari zona nyamannya.
Dia keluar dari keterpurukannya. Dia bangkit dari masalahnya. Memperbesar kapasitasnya. Memperbanyak jejaringnya. Dan ayat yang keempat, masuk. Tutup pintu. Engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bencana. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat ini. Bangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Bereskan hubunganmu terlebih dulu dalam keluarga. Kalau tidak ada anak-anak diajak. Kalau tidak ada istri, suami, dan anak-anak. Bereskan hubungan. Mungkin punya masalah dengan keluargamu, suami, mertuamu, iparmu yang di dalam keluarga itu. Bereskan dulu. Pulihkan keluargamu dulu. Baru saudara akan terima bejana-bejana kosong itu akan terisi. Kalau saudara sudah prepare, tapi saudara tidak menyiapkan hati saudara, belum ada pemberesan. Jangan harap masalah itu akan selesai. Jangan berharap berkat itu akan tercurah. Di dalam Mazmur, saudara, 133 ayat yang ketiga. Ada satu pujian yang berkata, oh betapa indahnya. Ya. Mazmur 133 ini dinyanyikan dalam sebuah lagu. Dan betapa eloknya bila saudara-saudara seiman hidup dalam persatuan. Ketika seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang hidupnya rukun, hidupnya damai, ada pemulihan dalam keluarga itu. Firman berkata, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ketika kita tidak ada pemberesan, berkat itu tidak akan sampai. Berkat itu tidak akan turun. Bereskan dulu hubunganmu dengan anak-anakmu. Mungkin ada luka. Bereskan dulu. Mungkin ada kepahitan. Cabut dulu akar-akar pahitnya. Yakinlah. Bejana-bejana kosong ini akan terisi penuh. Berkat-berkat Tuhan ini akan turun. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Saudara, perhatikan keluarga yang sudah dipulihkan. Indah sekali. Beban yang awalnya ditanggung sepenuhnya oleh ibunya. Bapak, Ibu, saudara, ibu janda yang memiliki hutang yang banyak, saya yakin itu hutangnya banyak, Bapak Ibu. Kalau hutangnya sedikit, cukup satu anak saja yang dijadikan jaminan, ya mungkin seperti itu. Ya walaupun itu sadis ya saudara ya. Tapi ini dua-duanya, dua anaknya ini mau dijadikan jaminan untuk membayar hutangnya. Saya yakin, oh ibu janda ini sudah angkat tangan untuk nyaur utangnya itu saudara. Tetapi ketika dipulihkan,
beban ini sudah mulai terlepas. Sedikit demi sedikit. Karena apa? Ada komunikasi yang baik. Ada kerjasama yang baik dengan anak-anaknya. Anak-anaknya masuk bersama dengan ibunya tadi. Mendekatkan bejana-bejana kosong ini, Ma. Inilah satunya lagi angkat ini. Ini ganti berganti. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ada kesepakatan Bapak Ibu. Ketika satu persatu diisi, ibunya ini menuang, anak-anaknya mengisi. Dan anak yang mungkin yang anak kedua ini, Ma sudah habis, bagus aku sudah habis, Ma. Ada komunikasi yang baik. Sekalipun itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu ya. Mana mungkin ya, mungkin kalau ini bisa protes ibu janda ini dibilang, gimana sih Nabi Elia ini? Saya ini hutang saya menumpuk Pak. Bahkan bukan saja anakku satu orang yang dijadikan jaminan. Dua-duanya Pak. Mana mungkin, kalau bisa protes, mana mungkin dengan minyak yang sedikit ini, aku bisa melunasi seluruh hutangku. Tapi ibu janda ini tidak protes. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Saya jadi ingat lagi salah satu contoh lagi. Di dalam 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 24, tapi enggak usah dibaca ya. Kira-kira tuh seperti ini Bapak Ibu ya. Ceritanya saya yakin saudara juga akan saudara juga pasti pernah dengar cerita ini tentang janda di Sarfat. Waktu itu Nabi Elisa diutus Allah untuk ke sebuah desa yang namanya Sarfat. Ini saudara, Sarfat itu enggak begitu terkenal. Sarfat ini hanya sebuah desa kecil, tapi Tuhan suruh Nabi Elisa di sana. Di masa kekeringan lagi di daerah itu, saudara. Tuhan bilang, nanti aku akan pertemukan kamu dengan seorang janda yang akan memberi makan kamu. Mungkin bayangannya kalau saya yang diutus, waduh lumayan lah. Saya nanti dipertemukan dengan janda yang akan memberi makan. Pikiran saya akan terlintas seperti ini, wah nanti jandanya kaya. Setidak-tidaknya janda yang mampu, karena saya akan diberi makan. Hidup dalam kelebihan lah, begitu Bapak Ibu. Kok janda lagi yang dibahas ya? Hidup janda. Janda ini memang selalu terdepan kata orang-orang yang di luar sana. Ini hanya sekedar intermezzo Bapak Ibu. Saat kekeringan hebat melanda, kembali pada kisah tentang janda Sarfat ini. Saat kekeringan hebat melanda, ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itu. Dan ketika Nabi Elisa datang, di pintu gerbang dia lihat, dia ketemu dengan ibu janda Sarfat ini, sedang mencari kayu bakar tiga biji, Bapak Ibu. Nah, di situ, sebentar, saya ingin supaya kita enggak terlalu satu raja-raja ya, 17. Ayat 9 saya akan bacakan ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Enggak disebutkan angkanya. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Selanjutnya ayat 11.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Di masa kekeringan itu, Nabi Elisa minta kepada ibu janda air, beri sedikit. Bayangin Bapak Ibu bertahun-tahun ini kemarau ini, kekeringan sekali. Saya yakin di masa kekeringan air itu sulit didapat, itu sangat-sangat sulit sekali. Mungkin kalau saudara minta kue atau minta buah itu mungkin akan lebih mudah diberi daripada air, karena bisa jadi air itu harganya tinggi sekali. Dan belum sempat diambilkan, baru melangkah mau ngambil kendi itu tadi saudara, untuk dikasihkan sedikit kepada Nabi Elisa. Elisa nyelutuk lagi, bawa juga sepotong roti untuk aku makan. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan ini, ayat yang ke-12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong, ini yang saya maksud tadi saudara, 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Coba bayangkan betapa krisis yang dihadapi ini sangat parah, Bapak. Setidak-tidaknya ketika kita bilang, oh aku nggak punya apa-apa di rumah, saudara masih punya mie instan. Saudara masih punya tahu sepotong mungkin di kulkas. Saudara masih punya kangkung 1 ikat di kulkas. Atau setidaknya ketika kita bilang, aku nggak punya apa-apa di rumah, saudara masih punya teh hangat, gula sedikit, saudara. Dan ini ibu janda ini betul-betul, saya nggak bisa bilang ya, mungkin di bawah garis kemiskinan dan krisisnya teramat parah. Karena apa? Aku hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sesudah ini aku mengumpulkan kayu bakar 2-3 potong kayu bakar, saya pulang, saya masak, saya bikin roti. Kemudian aku dan anak-anakku akan mati karena sudah nggak ada yang aku makan lagi. Kok tega-teganya ya? Kasarnya itu seperti itu. Kau minta. Nah, mungkin kalau bisa protes, tapi ibu janda Sarfat ini enggak, Bapak Ibu. Dia melakukan. Ketika Nabi Elisa, kalau di zaman ini, di zaman janda Sarfat ini Nabi Elia. Ketika Nabi Elia minta air, sedikit diberikan. Ketika dia minta sebagian roti yang dibuatnya untuk dia sendiri dan anak-anaknya, janda Sarfat ini memberi. Bapak Ibu, memberi. Di masa kita dalam kondisi ada, itu adalah hal yang biasa. Tetapi memberi di tengah kekurangan kita, itu baru jempol. Itu baru dahsyat. Itu baru luar biasa. Ibu janda ini memberi dari kekurangannya. Alkitab mencatat, ketika dia taat, dia melakukan apa yang jadi perintah dari Nabi Elia. Ada mukjizat terjadi. Apa mukjizatnya? Tepung dan minyak. Yang awalnya sedikit, cukup untuk masa kekeringan itu sampai hujan diturunkan Tuhan kembali. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memiliki kesadaran iman ini, Bapak. Ketika kita
tidak mau bertindak seperti seperti janda Sarfat ini, maka tidak ada mujizat. Tidak akan ada hal-hal yang dapat dikerjakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan kesaksian sedikit bagaimana saya mengalami hal yang sama seperti dialami oleh janda Sarfat ini. Ada mujizat pelipat gandaan yang saya alami pada saat musim pandemi. Saya yakin saudara pernah mengalami hal ini. Bagaimana sulitnya bekerja, bagaimana sulitnya keuangan, masing-masing dihabiskan untuk cadangan masker, hand sanitizer, obat-obatan, ramu-ramuan jamu. Sehingga dana untuk operasional harian itu sangat-sangat minus, Bapak. Tetapi hari itu, ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saya perkatakan itu. Engkau juga Allah yang sama untuk melakukan mujizat itu buat saya dan keluarga. Engkau lihat Tuhan, dapurku. Engkau lihat Tuhan, kebutuhanku. Engkau Allah Jehovah Jireh, sanggup mengadakan apa yang aku perlukan. Saudara, berkat itu datang silih berganti. Beras, minyak, gula, tepung, mie instan, dan keperluan-keperluan yang lain. Itu datang, tidak tahu itu dari mana. Kadang saya tidak kenal siapa yang kasih. Sampai ruangan tamu saya itu seperti toko sembako. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat kelimpahan yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan yang memberi. Ini adalah benih yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Saya salurkan. Sebagian saya pakai untuk kebutuhan sendiri, sebagian saya simpan untuk keperluan berikutnya. Dan sebagian saya berikan kepada siapapun orang yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya beri. Tidak peduli itu membantu, tidak peduli itu tukang beca, tidak peduli itu jemaah, siapapun, dari agama apapun, dari suku apapun, saya tidak peduli. Saya lakukan pelayanan Samaria ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Walaupun pernah saya sehari itu menabur 25 kilo ya, 5 ini. Minyak berapa enggak tahu. Tapi berkat Tuhan itu mengalir. 1 tahun, saudara, saya tidak pernah beli beras 1 kilogram pun. Bahkan setetes minyak pun saya tidak pernah beli. Dalam 1 tahun penuh. Ini kesaksian Bapak Ibu. Betapa Tuhan yang dahsyat. Di tengah keterpurukan kita. Ketika kita menaruh iman kita di hadapan Tuhan. Kita minta hikmat, penyertaan Tuhan. Berkat itu mengalir. Wadah kita sudah siapkan. Berkat Tuhan juga. Tuhan tinggal isi satu persatu. Haleluya. Bapak Ibu. Ayat yang ke-7 dalam 2 Raja-Raja tadi, pasal 4, ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat yang ke-7. Kemudian
Pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, ayat yang ke-7, Firman berkata ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ketika kita menerima berkat, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan dulu. Sebelum kita menikmati. Pergi, kata firman Tuhan. Jual minyak itu. Bayarlah hutang. Selesaikan dulu tanggunganmu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang saudara pinjami. Siapapun itu. Bayar hutang. Dan hiduplah dari lebihnya. Ketika kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita, yakinlah bahwa kita akan bisa hidup. Kita tidak kekurangan. Hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anak. Saudara, ada pemulihan dalam keluarga ini tentang keuangannya. Anaknya yang awalnya akan dijadikan jaminan oleh penagih hutang itu tadi. Karena ibu janda ini minta hikmat, taat pada apa yang dinasihatkan oleh Nabi Elisa. Kelimpahan terjadi. Yang awalnya minyak itu cuma sedikit. Justru dia hidup dalam kelimpahan karena ada kerjasama yang baik. Hubungan yang manis antara anak-anaknya. Hubungan yang indah dengan keluarganya. Firman Tuhan, saya tegaskan lagi, orang yang demikian Tuhan perintahkan berkat. Bereskan dulu saudara hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan akan siapkan berkat itu buat saudara dan saya. Untuk mengatasi masalah keuangan. Kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin saudara-saudara Bapak Ibu yang hari ini bergabung di channel hari ini ada yang bergumul tentang keuangan. Di channel Family Corner ini kita memperoleh berkat yang sama. Minta hikmat, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Perbesar kapasitasmu, perluas jaringanmu, dan nantikan Tuhan buat mujizat. Mujizat itu indah pada waktunya. Oh, saudara, dahsyat sekali. Kalau ibu janda dari salah seorang nabi yang mempunyai pergumulan berat karena terlalu banyak, terlalu besar hutangnya, teratasi. Di tengah keterpurukannya, di masa kekeringan, kesulitannya, keterpurukannya, mungkin dia berada di posisi titik terendah dalam hidupnya. Tuhan mau mengubahnya dari kekurangan menjadi hidup berkelimpahan. Demikian juga Tuhan akan melakukan yang sama. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat dahsyat. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menerima firman-Mu, diberikan kekuatan lagi untuk kami dapat bangkit
dari keterpurukan kami. Untuk kami dapat bangkit dari keterpurukan kami. Bahkan kami bisa bangkit dari keterjepitan ekonomi kami. Tuhan, kami tahu Engkau ada di masa sulit kami. Bahkan ketika kami berada di titik terendah sekalipun, Engkau ada di sana. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau berjanji akan memberikan pemulihan buat kami. Bahkan hidup kami akan berkelimpahan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Tidak lagi sama dengan yang lalu. Bahkan hidup kami jadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang dipulihkan, keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui channel Family Corner ini, kami dikuatkan, kami diberkati. Tuhan berkati juga seluruh tim yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.